Kinerja adalah hasil dari pekerjaan yang memiliki hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi ekonomi bagi perusahaan. Kinerja merupakan suatu yang penting untuk perusahaan, khususnya pada pencapaian tujuan yang diharapkan. Kinerja dapat mempengaruhi kegiatan organisasi atau perusahaan. Semakin baik kinerja yang diberikan, dapat membantu dalam kelangsungan perkembangan perusahaan. Untuk mengukur kinerja perusahaan, kita dapat menggunakan beberapa pendekatan yang berbasis data historis, data aktual, maupun anggaran. Pengukuran kinerja yang menggunakan data historis pada umumnya dilakukan untuk melihat rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lainnya. Perbandingan dapat dilakukan dengan membandingkan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan, atau antar komponen yang dapat diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Rasio-rasio keuangan umumnya terdiri dari rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio likuiditas, dan rasio solvabilitas. Ketiga rasio ini menggambarkan kondisi-kondisi tertentu dari perusahaan berdasarkan data keuangan yang telah terjadi. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Beberapa ukuran dalam rasio ini seperti laba yang dihasilkan oleh aset atau return on asset dan margin laba bersih atau net profit margin. Rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya, baik dalam kegiatan penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya. Contoh ukuran dalam rasio ini adalah perputaran aset tetap atau fixed asset turnover, perputaran total aset atau total asset turnover, dan perputaran persediaan atau inventory turnover. Rasio likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Artinya, seberapa mampu perusahaan membayar kewajiban atau utangnya yang sudah jatuh tempo. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, maka perusahaan dinilai sebagai perusahaan yang likuid. Beberapa ukuran dalam rasio ini adalah rasio cash atau cash ratio dan rasio lancar atau current ratio. Terakhir, rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Beberapa ukuran dalam rasio ini adalah perbandingan hutang atas modal atau debt to equity ratio dan perbandingan hutang atas aset atau debt to asset ratio. Selanjutnya juga ada analisis data aktual yang umumnya membandingkan data-data yang memiliki aktivitas berkaitan. Pada umumnya, analisis data aktual digunakan untuk menganalisis biaya-biaya yang terjadi dalam suatu periode akuntansi, seperti membandingkan biaya produksi dengan biaya operasional, membandingkan biaya bahan baku dengan biaya tenaga kerja langsung, dan juga membandingkan biaya langsung dengan biaya konversi. Umumnya, informasi yang terbaca dari analisis ini adalah efektivitas dan efisiensi terjadinya biaya. Terakhir, analisis berdasarkan anggaran atau biasa dikenal dengan analisis varians. Analisis ini bertujuan untuk membandingkan antara jumlah yang dianggarkan dengan realisasi yang sesungguhnya terjadi. Apabila ada penyimpangan atau varians, maka perlu dianalisis penyebabnya. Varians terdiri dari dua jenis, yaitu varians yang favorable atau varians yang menguntungkan dan varians yang unfavorable atau varians yang tidak menguntungkan. Meskipun di awalnya suatu varians bisa bersifat favorable, namun jika ditelusuri lebih jauh dapat berubah menjadi unfavorable jika pada akhirnya memberikan efek yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Begitu juga sebaliknya, varians yang unfavorable dapat berubah menjadi favorable di akhirnya apabila hasilnya menguntungkan bagi perusahaan. Contoh sederhana, kita menganggarkan bahan baku, ditetapkan besarnya adalah 10 juta rupiah. Pada kenyataannya, realisasi yang terjadi adalah biaya bahan baku mencapai 12 juta rupiah.
Maka secara luarnya atau terlihat di awalnya, varians ini bersifat unfavorable atau tidak menguntungkan karena realisasi lebih besar daripada anggaran. Namun, setelah ditelusuri ternyata kenaikan realisasi disebabkan oleh penggunaan bahan baku yang lebih banyak akibat banyaknya permintaan pasar. Maka varians ini dapat berubah menjadi favorable atau menguntungkan bagi perusahaan.